di usia 40 hari anak-anak kita ada di pesantren juga sebagai ajang pendewasaan mereka dan juga pendewasaan emosional orang tuanya. Sebab biasanya seueur murang kalian soleh, inung bapaknya kurang patos soleh. Ya, tapi insya Allah anak-anak bapak, anak-anak ibu sekalian, yang kamu perhatikan adalah anak-anak yang luar biasa. Dan ini juga tidak lepas dari bimbingan, dari arahan dan doa orang tuanya. Ya, dari budak mah genteng kolotna. Mun aya budak teterekelan kana pangkal jamu, berarti kolotna mah sok naik kalapa eta. Ya, eta mah euteung. Nah budak teh kieu nya, eta kolotna sunggan gitu. Ya, tetapi insya Allah apa yang kau perhatikan, dan ini mungkin juga Bapak Ibu hikmah dari wabah COVID-19. Jadi sebelum hikmah dari diundur lagi, ternyata ada ghirah, ada himmah yang luar biasa dari anak-anak kita untuk berada di pesantren ini. Sehingga alhamdulillah yang saya rasakan, kalau dulu sebelum ada COVID, angkatan sebelum COVID itu yang begitu masuk ke pesantren minimal saminggu mah musik menangis seminggu penuh itu nggak pernah berhenti. Ayah we tadi nggak baginging minggu 2 minggu. Tapi yang saya lihat sekarang tidak demikian. Anak-anak bapak ibu dalam situasi dan emosi yang luar biasa. Ada 1-2 lah presiden. Sarang sanes urang dia dan urang Papua. Bapak ibu, apa yang kita lakukan, apa yang bapak ibu lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah hakikatnya, sehingga mereka mau pesantren, bahkan ada yang berinisiasi dari mereka sendiri untuk pesantren, itu satu anugerah yang luar biasa. Dan orang mah bala di pesantren kita ada rese. Anak-anak sekarang banyak yang malah menawarkan diri, Pak pengen pesantren, Ibu saya pengen pesantren. Dan satu anugerah yang lebih luar biasa lagi adalah ketika anak-anak kita mau mondok dan orang tuanya diberikan hidayah juga untuk mau memondokkan anaknya. Apalagi kemudian Allah berikan kemudahan dalam mencari rezekinya untuk membekali anaknya di pesantren. Oleh karena itu, satu hal yang patut kita syukuri bersama. Mudah-mudahan ikhtiar kita semuanya menyimpan anak di pesantren ini, mengamanahkan anak ke pesantren adalah sebuah ikhtiar untuk kita berinvestasi anak-anak kita tidak saja di dunia tapi sampai ke akhirat nanti. Amin. Ya Allah. Yang diharapkan minimal budak urang teh pami orang terus mulih ka rahmatul teh aya nu ngadua moal ka urang. Ya. Ketika anak saya diarahkan oleh almarhum ayah untuk menghafal Al-Quran dan yang lain-lainnya juga, anak-anak ayah yang lainnya, cucu-cucu ayah itu simple saja. Ayah itu memberikan nasihat kepada saya, bisi maneh teu salamet di akhirat disalametan ku budak, bahasanya begitu. Urang yang beureun kitunya, bisi urang teh di akhirat rada ngojot, tapi ada anak kita yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dorong terus ya, motivasi terus anak-anak kita agar supaya mereka istiqomah yang berada di pesantren. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, biasanya forum ini atau momen ini kita lakukan sebelum anak-anak masuk pesantren. Jadi sebelum masuk pesantren kita ada pertemuan wali santri dulu semuanya, tapi karena satu dan lain hal, karena COVID itu, si Mang COVID ada, mungkin ketika Bapak Ibu kemarin masuk ke sini sempat hanya bertemu dengan beberapa orang saja. Pami abdi nuju aya, tepang sareng abdi daya mungkin sareng pun adi. Ini pun adi dipanggilnya Kang Mun, padahal namanya Muhammad Nawawi. Panggilan sayang keluarga namanya Kang Mun. Mungkin ketemu juga sama Devaro sama Temarse, karena waktu itu memang waktunya bergiliran. Tapi alhamdulillah paling tidak ada beberapa dewan pengasuh yang bisa hadir
dan beberapa dewan pengasuh yang lain. Mohon maaf belum sempat hadir, mungkin nanti sesi siang juga bisa hadir semuanya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu anu kahiji panginten tadi nyarios ya. Dan capetang nyarios nama itu. Ini seangkatan dengan saya dari mulai aliyah, sekolah aliyah, dan alhamdulillah sudah berkhidmat ya apalah selama berapa itu? Selama 33 tahun. 20 tahun. 30 kilo ya Bu itu ya. Kita can naik kiloana. Namanya Haji Makhtum Abdul Karim. Berkah di pesantren sampai naik hajinya pun dari pesantren. Mung tak acan nasibkan naikkan haji unggul, bahwa tuh naik haji. Nah, beliau yang menanggung jawab atau yang bertanggung jawab terhadap anak-anak Bapak Ibu sekalian di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah. Jadi beliau sebagai kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Falah. Sesuatu yang berhubungan dengan sekolah, dengan Madrasah Tsanawiyah, insya Allah akan berhubungan dengan Pak Makhtum Abdul Karim. Kemudian di samping saya paling kiwa pribados jadi dibuka lah bekem lah ngarah katingali bisi teh pangambungan Kiai Haji Muhammad Nawawi Syahid pun adi anu pangais bungsu. Jadi ayah itu punya anak 3 laki-laki, 4 dengan yang sudah berpulang ke rahmatullah. Yang sudah pulang ke rahmatullah itu persis kakaknya Kang Munat ya. 3 itu Kang Cece pengagengna, saya ke-4, kemudian Muna ke-8. Ke-8. Gilap deui Muna ke cenah. Asa 7 pada 8 cenah. Karena Muna bukan nu lahirna ibu, sanes Muna nu lahirkeun. Nah, Kamuna di pesantren diberikan tanggung jawab ya untuk mengurus bidang kesantrian. Jadi yang setiap hari bertemu dengan anak-anak Bapak Ibu sekalian itu pun adi Kamuna. Beliau yang turun ke bawah melihat bagaimana kondisi anak-anak santri, dan itu yang saya lakukan 15-20 tahun yang lalu Kang Mahtum ya. Dulu saya waktu di pesantren walaupun di rumah, bahkan punten dengan salah satu wali santri yang sekarang anaknya merok di pesantren anu Kopea Bodas, Kang Ojib tuh. Kang Ojib itu juga yang sama-sama dengan saya ngurus santri. Sekarang budaknya diurus ku Pak Mahtum ya. Saya dulu juga di asrama ngurus anak-anak dan lain sebagainya. Sekarang giliran Kang Muna dengan suaminya itu tuh anu paling tungtung tuh, Kang Syukrillah. Itu pun adi anu bungsu. Alhamdulillah sarehat sadayana ibu. Keluarga besar teh bala lesar sadayana. Bikin ka kursi ki kahalangan ku depan. Ya. Nah, anu Ujung saya kenalkan yang Ujung dulu. Devaro, suaminya Kang Syukrillah yang dengan Kang Muna berkolaborasi mengurus secara langsung, berinteraksi dengan para santri. Janten anu ngedul anu kumaha, Kang Muna mah apal pisan saha-sahana. Sebelah Kang Muna yang Ujung itu namanya Hajah Farah Diba Maulida. Ya, pun ada bungsu, suaminya Kiai Haji Ahmad Syukrillah yang sama-sama juga dengan Kang Muna di bidang pesantrenan. Anu paling tengahna pilas kabogohna Kang Muna ya. Pilas kabogohna janten bojona. Namina Ibu Marse Dwita. SGS SDS. Oh, sarjana desain. Pokoknya tahu lah sarjana desain. Kami Bapak Ibu bertanya siapa Ibu Marse ini? Nah, yang berurusan dengan administrasi sekolah itu beliau di Tsanawiyah ya. Jadi beliau yang bertanggung jawab terhadap semua sistem administrasi di Madrasah Tsanawiyah. Pun bojo aya mung amna teh acan tiasa hadir ka dieu, punten tiasa hadir nuju aya halangan. Pun bojo mah anu mungkin selama sebulan ini sering berhubungan secara ya komunikasi lewat media sosial. Bahkan mungkin yang selama ini pernah Bapak Ibu juga sok nyarekan pun bojo nah. Urusan uang jajan. Bu ikut teteh pemajikan abdi, ibu teteh bisa rekan ke ibu teh. Ditenteuing ya. Ada yang
dibaca saja tidak direspon. Apa namanya suka salah aja milah. Tapi karena itu belum kena. Ya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap sistem koperasi termasuk di dalamnya keuangan jajan anak-anak ataupun bojo. Boleh dicarikan ibunya? Karunya ibu. Nah itu sepintas perkenalan. Di samping ada yang lain. Di sini juga ada Kiai Haji Nanang Naisabur sebagai sekretaris yayasan, juga pengasuh pesantren bidang pengairan, tapi di yayasan sebagai kepala divisi pendidikan menengah. Kemudian di pesantren bertanggung jawab bidang kesehatan, pengasuh bidang kesehatan. Kang Nanang pengasuh bidang pengairan dan perlistrikan. Jadi pami putra ibu tedamang urusan abdi lah, ya urusan abdi. Pami putra ibu kirang caina macet cai macet listrik itu Kang Nanang yang bertanggung jawab. Ya, kalau sarana prasarana agak kurang atau bagaimana urusan Kang Suprillah. Ya, kalau benar langsung sudah pesantren. Jangan ada dua pengasuh yang tidak bisa, tiga pengasuh, Kang Nanang, kemudian Kang Syukrillah dengan Kang Haji Ahmad Fauzan itu tidak bisa hadir. Insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bertemu dengan anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu juga sudah jadi anak-anak kami secara rohaniah, ya. Mudah-mudahan selama 40 hari ini ada banyak hal yang ada perubahan lah kira-kira begitu, ya. Dan saya lihat juga begitu, karena selama 40 hari ini paling tidak ada suasana yang berubah di anak-anak kita dari biasanya, ya. Upami di bumi mameren tetepan berjamaah jeung indung bapa lagi duka osok duka tara katanya, ya. Nah sebabnya duka diajak duka henteu ku indung bapa teh. Tapi di sini dengan suasana dia dipaksa untuk sholat berjamaah, sholat tepat waktu. Mungkin ba'da subuh atau waktu subuh jam 4 pagi di saat orang tuanya di rumah masing-masing masih nyenyak tidur, putra urang mah tos garugah. Ayo tos sedang netepan jamaah, netepan tahajud, dan itu alhamdulillah patut kita syukur. Dan insya Allah ini juga akan mewarnai rumah tangga, suasana kebatinan rumah tangga bagus sekali. Dan insya Allah saya sudah bilang sama anak-anak yang kelas 1 ini, agar supaya orang tuanya nanti pulang dari sini supaya dikasih oleh-oleh sama anak-anak Bapak Ibu sekalian. Apa oleh-olehnya? Akhirnya tarusin ke putra. Ya. Yang jelas oleh-olehnya bukan nasi kuning, naskun kan? Anu sok dina aya keterangan jajannya 5.000 naskun, tak ada nasi kuning dan naskun deh. Ya, insya Allah nanti akan diberikan oleh-oleh oleh anak-anak kita semuanya untuk Bapak Ibu sebagai bekal ke rumahnya masing-masing nanti. Sebelumnya punten supaya lebih tertib lagi, antara satu keluarga dengan keluarga lain akan diberikan jarak, itu ya, jarak 1 meter lah. Bapak wali santri dari siapa? Radika, kamar Imam Asim. Tuh. Apal kamarnya diberikan namina disambungkan Radika Asim, adalah kamar Imam Asim. Nami Asimnya Radika, karena kamarnya Asim dia itu Radika Asim. Kayak Ahmad Kolun katanya, kayak Asep Kisai, karena kamarnya Kolun, Kisai, Hamzah dan sebagainya. Kemudian bergeser ke sebelah tengah ini Bapak wali santri dari Faiz Asim, sami itu Faiz Asim. Padahal kamar Imam Asim. Berapa orang Pak yang datang? Berempat dengan nah mangga dipahi dia ya. Bergeser ke payun Ibu, ke payun. Bergeser ke depan. Nah, kemudian nanti Bapak geser ke payun. Ya, nanti sama pengurus tolong dirapikan juga ya. Ada jarak ya antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Kemudian safnya juga minta diatur lagi. Maka silakan Bapak bergeser. Bapak wali santri dari Azam, Dekobong Hamzah. Bapak
Agak geser sedikit Pak Punten. Nah gitu. Ya, yang ujung agak bergeser lagi sedikit. Yang anak-anak coba tolong agak bergeser sedikit. Anak-anak yang hadroh agak geser. Geser. Atau hadroh coba pindah ke sini. Hadroh pindah ke belakang sini. Yang hadroh pindah ke belakang sini. Yang lainnya mengikuti saf yang di depan. Yang lainnya, ya. Yang lainnya, tak seperti sedak-sedak tank gitu dah. Safnya diatur, mungkin sekitar 1 meter ke belakang, agak mundur sedikit yang saf kedua. Nah, gitu. Itu dari putra-putra mah gampang diatur nanti kolot narada hararese gitu. Bangga, sepada senumpuk teh gitu mah. Engke putra bapak hese milarian anak. Bapak teh belah mana cenah teh ya. Jangan saya patuker hidung bapak. Biasa berpindah Pak, Mak, silakan. Di sebelah timur masih kosong. Silakan. Pamit teu beres, mau ditepangkeun jeung putrana ya. Coba silakan. Maka biasa yang di ujung bisa bergeser ke sebelah sebelah timur. Kepada pengurus punten tolong bisa diarahkan. Bangga. Ibu tiasa geser yang di belakang bisa bergeser ke sebelah. Kayak gitu. Timelna dicanak ya, dicanak. Terus bekal timelnya, bekal basreng, bekal naonnya di jalan di galeuhan sadayana. Kamu tuang putra. Maka teras bisa geser lagi. Di sebelah sana masih kosong, Bu. Masih kosong. Kita baru ada tepang moal. Maka teras. Ya, terus bergeser. Sebelas, alah. Tekarawas juga. Pelan. Tuh. Karena ada juga Bu, anak-anaknya yang keluhan orang tuanya, aduh, pun anak teh diranjang teh lantai di tingkat kedua, cuman sok ngalinur, paur murah gue cenah pas ngalinur teh. Alhamdulillah nggak ada apa Bu, yang ngalinur damang ngalinurna ieu. Ya, mungkin sebelumnya juga sebelum ini belum pernah mondok dulu sebelum, langsung ke Al-Falah. Pasti yang baru mondokkeun anakna ataupun sudah memondokkan anaknya, ibu bapaknya belum pernah pesantren. Nah, ini juga biasanya rada-rada gimana gitu. Barudak pada terapang malah sarang ibu. Moal. Oh, besok aruh deui atuh aruh deui. Saya minta ada satu orang dulu yang masuk ke dalam, satu orang. Satu orang dulu. Duka budak saha ieu pokona mah sajalmi we kadi. Ke depan. So ke depan dulu. So kapain lah ka dia. Ka dia. Ya. Sana milih. Ali dari mana? Dari Cimahi. Ya gitu ibuna Ramana Ali di dia. Ada nggak ibu bapaknya? Udah berapa hari nggak ketemu sama ibu bapak? 46 hari? Dihitung loh Pak, 46. Bener 46 hari? Duka ketang. Jadi tadi hitungan tadi bener salah 46 ini. Pokoknya 40 hari udah ketemu ya. Selama ini Ali sama ibu sama bapak pernah nggak pisah 40 hari? Belum pernah. Paling lama berapa hari? Kalau misah gitu ditinggal berapa hari? Duka. Kangen nggak Ali? Kangen nih? Kangen sama orang tuanya? Si Pilari mana ibu bapaknya? Cari. Yang mana?
Yang mana? Maaf Pak Payun Pak, silakan ke depan. Betul bapaknya ini dilepas. Baru sampai ada yang ngebuang. Silakan ke bapaknya. Salim. Peluk bapaknya itu. Enggak kebuang ke sampah jadi masukin udah ini bakal keresek. Enggak, sok sana ka ibuna itu. Nusana sami hoyong tepang itu. Bapak Ibu sama juga. Kekangenan, kerinduan itu pasti. Apalagi berpisah berpuluh-puluh hari. Yang biasanya mungkin ditinggal dinas 2-3 hari juga sudah kangen luar biasa. Apalagi 40 hari. Tapi kita berpisah dengan anak kita bukan ke depan bisa bertahun-tahun, bukan untuk apa-apa, tapi dalam rangka menjadikan anak-anak kita anak-anak yang dapat memiliki ilmu, menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan terlebih tadi anak-anak kita menjadi investasi kita nanti untuk urusan akhirat kita. Siap Bapak Ibu untuk ketemu sama anak-anaknya? Bila itu siap, Bapak Ibu hidai. Insya Allah Bapak Ibu sebentar lagi akan ketemu dengan anak kita. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anakku sekalian, silahkan di depan kalian sudah ada orang tua kalian yang sudah kangen pisah. Di jalan sudah nangisnya sudah bermilih gitu. Sudah siap, dibuka aja maskernya, nanti takut salah, nanti salah ketemu sama orang tuanya. Maka dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak masuk semuanya. Cari ibu bapaknya masing-masing. Silakan kalian lepas kangen sama orang tua kalian. Maka ibu dipilari putaran mana ya? Tinggal pilih lepas. Silakan cari orang tuanya, Pak. Sebelah sini mungkin. Coba ke depan. Maka silakan ibu bapak untuk melepas kangen, melepas rindu, sama juga anak-anak bapak juga dalam kekangenan kerinduan yang sama. Silakan. Azam. Mana kakak? Oh ini. Kalau ada yang belum ketemu dengan orang tuanya, mungkin belum datang orang tuanya, ya, mungkin orang tuanya belum datang. Ada beberapa orang yang masih di atas mungkin. Silakan Bapak Ibu bisa duduk, silakan ngariung bebas saja, santai saja. Ada yang ketemu dengan adiknya yang udah kangen juga lama nggak ketemu ya. Ini sering nih kakak. Mungkin ketika ditinggal ibunya sedang masih mengandung lagi, baru ketemu sekarang dengan adiknya. Kakak betah. Aduh ya Maka melepas kangen, dilihat anaknya tambah sehat atau gimana juga?
Alhamdulillah. Berarti cocok makanannya. Kakak suka mam. Oh, alhamdulillah. Si garam mana ya? Itu ya jarang kan, jarang makan. Palingan kurus. Kenapa saya nggak, Mam? Kenapa maskernya beda? Habis. Tahu gitu. Apa? Maskernya habis. Oh, beli lagi aja nanti. Kakak beli. Nanti beli ya sekarang, nanti nyari ke depan. Kenapa di surat nggak nulis maskernya habis? Karena aja nggak usah aja nanti. Emang di pondok ada? Ada. Wa ta'ala ya. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian semuanya. Tuh, kakak, Dedek peluk dulu kakaknya. Kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluk dulu. Doa Berpelukan. oleh penadi sama kamu untuk baca doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebadas Punten Dedek. supaya kegiatan kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sama-sama membaca suratul Fatihah yang akan kita sampaikan kepada guru-guru kita dan juga orang tua kita yang sudah mendahului kita, wabil khusus guru mulia kita Ayah Handa Murabbi Ruhina Kiai Haji Qari Ahmad Syahid. Al-Fatihah ila akhirati sayyidina Habibina Rasulullah Muhammadillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi jami'il muslimin wa muwahhidin wa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam Nabiyina Muhammadin wa ila akhirati ورسوله وبرئه وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرزقهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومباحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل أولادنا صالحين مطيعين عبادك الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Anak-anak sekalian perhatikan di sini. Sudah hafal doa yang pada maghrib? Sudah hafal? Sudah hafal belum? Kalau sudah hafal, baca bareng-bareng di depan orang tua kalian sama-sama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi. Ya, semuanya baca. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ma khalaqta hadha. Baca keras di depan orang tua kalian. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma.
اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا نصاب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terakhir, ada yang mau perwakilan ngasih oleh-oleh sama orang tuanya? Ada yang sudah hafal? Angkat tangannya. Hafal belum? Yang kemarin dipesankan. Belum. Azam sudah hafal belum, Zam? Hah? Yang kemarin dipesankan. Hafal belum? Hah? Ada yang sudah hafal? Coba angkat tangannya siapa? Ada? Ada yang mau ngasih bekal sama orang tuanya ya, Cen? Hah? Yang angkat tangan. Oh. Ayo. Hafal? Sudah hafal belum? Belum. Sudah hafal? Ah, coba. Ayo, siapa namanya? Dari Taya adiknya nangis terus. Siapa namanya? Buta. Mana bapaknya? Ke sini. Kang Kabayu juga. Dari mana Buta? Di Garut. Oh, Garut ya. Ini anaknya mau ngasih oleh-oleh sama orang tuanya. Oleh-olehnya adalah doa kalau orang tuanya menghadapi kesulitan, menghadapi kesempitan. Dan doa ini adalah doa Nabi Musa alaihissalam ketika dalam suasana yang sulit. Di depan ada lautan yang luas luar biasa, di belakangnya ada Fir'aun yang sedang mengejar-ngejar Nabi Musa. Tetapi doa-doa ini Allah berikan kemudahan untuk Nabi Musa, sehingga dengan tongkatnya lautnya terbelah dan selamatlah Nabi Musa dikejar Fir'aun. Dan insya Allah doa ini akan menjadi bekal dari anak bagus sekalian untuk orang tuanya, supaya orang tuanya juga ketika menghadapi kesulitan, menghadapi kesempitan, Allah bukakan jalannya, Allah lapangkan. Ya, membacakan doanya untuk Bapak. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Nanti direkamkan di handphone atau tulis ya, supaya Bapak Ibu bisa mengamalkan doanya di rumah masing-masing. Kata oleh-oleh bakul linten dah ya. Doa yang luar biasa, mudah-mudahan dalam doa itu kita semuanya dilapangkan dari berbagai kesulitan kita ya. Itu saja Pak Kitan, silakan Bangga untuk kembali ke tempatnya. Dan setelah ini silakan Bapak Ibu bisa berkangen-kangenan di tempat ini, punya waktu sampai dengan jam 1 siang ya, waktu yang tidak lama tetapi sangat berharga. Bilih pada muraktim melemanga, bilih pada ngajak jajan mangga. Walaupun Bapak Ibu ada uang cash karena sudah pakai tap kartu, tapi kita di warung kita siapkan tapnya untuk Bapak Ibu transaksi. Ya, maka silakan. Dari saya terima kasih semua Dewan Pengasuh, mengucapkan salam takdim untuk semuanya. Mohon maaf kalau tidak bisa menghormat Bapak Ibu di tempat ini. Insya Allah kalau sudah normal kembali, kita akan membuat sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama bawain